Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asri Ismail SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arsy Wadania Mahda dengan NIM 2102085020055 dari kelas PKK 04. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Membaca Kritis untuk Menulis sebagai tugas akhir pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, yang pertama, pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah kegiatan yang dilakukan dengan bijaksana, penuh tenggang rasa, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan ingin mencari kesalahan penulis, tetapi berusaha memahami makna tersirat dari sebuah bacaan yang telah dibaca. Dalam membaca kritis, pembaca mengolah bahan bacaan secara kritis. Membaca kritis ini bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan, kemudian memberikan penilaian terhadap fakta itu. Membaca kritis berarti harus membaca secara analisis dan dengan penilaian. Berikutnya, ragam membaca kritis. Ada berbagai ragam membaca kritis tergantung pada jenis informasi seperti apa yang kita inginkan. Yang pertama, membaca cepat atau sekilas untuk mencari topik. Kadang-kadang kita membaca bukan untuk mencari informasi yang rinci. Kita hanya ingin mengetahui secara umum apa yang dibicarakan dalam tulisan yang kita baca. Dalam hal ini, kita tidak perlu memfokuskan perhatian kita pada bagian-bagian tertentu. Kita bisa membaca tulisan dengan cepat secara sekilas dari awal sampai akhir. Yang kedua, membaca teliti untuk informasi rinci. Dalam hal ini, kegiatan membaca kita akan difokuskan pada bagian yang mengandung informasi yang ingin kita ketahui secara rinci. Begitu kita sampai pada bagian tersebut, kita membacanya dengan teliti sampai kita benar-benar memahami informasi yang ingin kita dapatkan. Yang ketiga, membaca cepat untuk informasi khusus. Membaca cepat juga bisa dilakukan kalau kita menginginkan informasi khusus dari sebuah tulisan. Perhatian kita hanya tertuju pada bagian-bagian yang kita inginkan. Bagian-bagian yang berisi informasi yang kita tidak inginkan tidak mendapat pendapatan perhatian kita. Selanjutnya, karakteristik membaca kritis. Membaca kritis pada dasarnya merupakan langkah lebih lanjut dan berpikir dan bersikap kritis. Adapun kemampuan berpikir dan bersikap kritis meliputi A. Menginterpretasi secara kritis, B. Menganalisis secara kritis, C. Mengorganisasi secara kritis, D. Menilai secara kritis, dan E. Menerapkan konsep secara kritis. Teknik-teknik yang digunakan pun untuk meningkatkan sikap kritis adalah sebagai berikut, yaitu pertama, kemampuan mengingat dan mengenali ide pokok paragraf, tokoh-tokoh cerita dan sifat-sifatnya. Yang kedua, kemampuan memahami dan menginterpretasi makna tersirat. Yang ketiga, kemampuan menganalisis, dan yang terakhir, kemampuan menilai isi bacaan. Selanjutnya, membaca kritis tulisan atau artikel populer. Kegiatan membaca kritis tulisan populer sedikit berbeda dengan membaca kritis tulisan ilmiah, karena kedua jenis tulisan tersebut mempunyai sifat yang berbeda. Yang pertama, mengenali persoalan utama atau isu yang dibahas. Biasanya isu yang dibahas dalam tulisan populer berkaitan dengan masalah sosial yang sedang diminati masyarakat. Yang kedua, menentukan signifikasi atau relevansi isu dengan tulisan yang akan dihasilkan. Isu yang dibicarakan dalam sebuah tulisan mungkin tidak mempunyai relevansi tulisan yang akan dibuat. Kita harus menghubungkan relevansi isu tulisan yang dibaca dengan isu tulisan yang kita hasilkan. Yang ketiga, manfaatkan isu populer untuk bahan atau inspirasi dalam menulis. Isu artikel populer biasanya membahas tentang masalah sosial sehingga lebih menarik dibanding isu artikel ilmiah. Yang keempat, membedakan isi artikel populer dengan isi artikel ilmiah dan buku ilmiah. Artikel populer biasanya berisi pembahasan tentang sebuah isu yang sedang diminati masyarakat. Peranan teori dan data sangat penting dalam artikel dan buku ilmiah. Selanjutnya, membaca kritis buku ilmiah. Buku ilmiah pada dasarnya sama dengan artikel ilmiah. Hanya saja buku ilmiah memuat uraian atau pembahasan yang lebih panjang dan rinci tentang suatu isu ilmiah. Yang pertama, memanfaatkan indeksi untuk menemukan konsep penting. Indeksi sangat membantu pembaca untuk mencari dengan cepat pembahasan atau penjelasan konsep-konsep tersebut dalam buku. Yang kedua, menentukan konsep-konsep penting. Pengenalan dan pemahaman konsep-konsep yang penting ini juga akan menambah kedalaman dan kekritisan tulisan kita. Yang
Yang ketiga, menentukan dan menandai bagian-bagian yang dikutip. Bagian-bagian ini mungkin akan diacu dan dikutip dalam tulisan kita. Artinya, setiap kutipan ditulis nama penulis, tahun, dan halaman yang dikutip. Yang keempat, menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Dalam mengutip bagian ini dari sebuah buku, kita perlu memahami implikasinya. Kita harus mampu menghubungkan relevansi bagian yang kita kutip dengan isu tulisan yang akan kita hasilkan. Tulisan yang dikutip harus dipertimbangkan mengenai implikasinya. Dan yang terakhir, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Dalam mengutip pertanyaan yang ada dalam sebuah artikel, kita perlu secara jelas meletakkan posisi kita setiap pandangan yang dikutip. Seseorang yang menggunakan kutipan itu dalam tulisannya perlu memberikan suatu kesimpulan dan pendapat sendiri mengenai konsep yang ditawarkan. Selanjutnya, membaca kritis bahan-bahan yang tersaji dalam jaringan internet untuk menulis. Bahan-bahan yang tersedia dalam jaringan internet bisa dimanfaatkan untuk bahan tulisan, mengingat banyak informasi yang dapat diakses dari internet. Yang pertama, kiat praktis mencari dan menemukan bahan-bahan dalam jaringan internet. Banyak organisasi atau perorangan atau website yang berkaitan dengan bidang tertentu. Dari website ini, kita bisa mencari bahan-bahan yang kita perlukan untuk tulisan kita. Yang kedua, memilih dan mengevaluasi bahan-bahan dalam jaringan internet untuk bahan menulis. Tidak semua bahan yang kita dapatkan dari internet berguna atau relevan untuk tulisan kita. Artinya, bahan-bahan yang ditemukan di internet bermanfaat bagi tulisan kita. Misalnya, ingin menulis mengenai pendidikan masa kini, tentu mencari bahan yang berkaitan dengan pendidikan masa kini. Yang ketiga, menulis isi gagasan penting dalam bahan-bahan yang tersedia untuk jaringan internet. Dan yang keempat, menentukan secara kritis bahan-bahan dalam jaringan internet untuk menulis. Orang bisa menerbitkan tulisannya dalam internet dengan mudah dan cepat. Ini berbeda dari informasi yang kita dapatkan dari buku atau artikel. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.